Pengen banget buat bolu tapi belum punya oven. Tenang bun, ini bolunya no oven ya. Tampilan kuenya cantik, cocok banget untuk kue hantaran, rasanya juga enak. Hai semua, kali ini aku mau buat bolu putu ayu jumbo gula merah. Ternyata cara membuatnya cukup mudah, anti gagal dan no oven. Rasa kuenya enak, legit dan lembut. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Step pertama, kita siapkan 250 gram kelapa parut atau kurang lebih setengah butir ya. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 1,5 sendok makan tepung tapioka. Sekarang kita aduk dulu kelapa parutnya sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandannya supaya aroma pandannya lebih wangi. Selanjutnya kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya. Kemudian kukus kelapa parut selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit ya, kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan cetakan puding diameter 24 cm. Kita oles sekeliling cetakan dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Setelah itu, masukkan kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian ini kita rapikan ya sambil ditekan-tekan supaya padat. Nah, kalau sudah selesai kita sisihkan dulu. Sekarang kita campur bahan kering. Siapkan 250 gram terigu protein sedang, kemudian tambahkan tepung maizena 50 gram, lalu masukkan 25 gram tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kita aduk bahan kering sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu bahan kering. Selanjutnya kita mau campur bahan basah. Siapkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 200 ml santan kental. Kemudian tambahkan 50 ml jus santan pandan dan suji. Sekarang kita aduk bahan cair sampai tercampur rata. Nah, jika sudah diaduk rata, kita sisihkan dulu bahan cair. Sekarang siapkan mangkok mixing untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 4 butir telur. Kemudian masukkan 250 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh munjung SP. Sekarang kita mixer sampai adonannya kental, mengembang, putih dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak. Matikan mixer. Kita masukkan bahan kering secara bertahap. Kita masukkan dulu bahan keringnya sebagian. Sekarang kita mixer dengan speed rendah, asal tercampur rata saja. Nah, sekarang kita matikan dulu mixernya, masukkan bahan cair, kita masukkan dulu sebagian. Sekarang kita mixer kembali adonannya, asal tercampur rata saja. Nah, jika adonannya sudah agak tercampur rata, kita matikan mixer, kemudian masukkan sisa tepung. Setelah itu kita mixer kembali adonan sampai tercampur rata dengan speed rendah. Selanjutnya masukkan sisa bahan cair.
Sekarang kita mixer lagi adonan, asal tercampur rata saja dengan speed rendah. Selanjutnya, aduk balik adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini karena warnanya masih pucat, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini konsistensi adonan kuenya bagus banget. Jatuh adonannya berbentuk seperti pita. Sekarang kita tuang adonan ke atas kelapa parut, tuang sebagian saja. Hentakkan kue pelan saja beberapa kali untuk melepaskan bubble yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus kue selama 15 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, kita siapkan 100 gram gula merah yang sudah disisir halus, kemudian sebarkan di atas kue. Setelah itu langsung saja kita tuang sisa adonan kue. Nah, kita kukus kuenya selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, kuenya menul dan cantik sekali. Yuk kita angkat ya. Nah, setelah kue tidak panas lagi, kita keluarkan dari cetakan. Nah, seperti ini hasilnya, kuenya cantik banget ya. Yuk, sekarang kita potong kuenya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue. Yuk, sekarang kita cobain. Rasa kuenya enak banget. Manisnya pas, lembut, dan juga ada rasa gurihnya dari kelapa parut. Kue ini enak sekali, kalian harus coba. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik tanda lonceng. Hai semua, tiba-tiba pengen banget makan kue brownies pandan keju. Soalnya abis lihat postingan brownies pandan keju yang cakep-cakep jadi ngiler. Aku cek bahan-bahannya ternyata lengkap. Cuma pakai 2 butir telur bisa jadi satu loyang brownies ukuran 10 cm x 20 cm. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang ukuran 10 cm x 20 cm, oles dulu bawahnya dengan margarin, kemudian alas dengan baking paper. Setelah itu kita oles seluruh bagian loyang dengan margarin. Nah, kalau sudah dioles, kita taburi loyang dengan terigu. Setelah itu kita buang sisa terigu. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya siapkan 50 gram coklat blok putih atau coklat masak putih, tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian masukkan 1 sendok makan minyak sayur. Panaskan air dalam panci sampai mendidih dengan api paling kecil, kemudian masukkan bahan coklat. Kita tim bahan coklat sampai meleleh.
Nah, jika bahan coklatnya sudah meleleh seperti ini, kita angkat. Selanjutnya, kita sisihkan dulu coklatnya. Sekarang kita siapkan mangkok mixer, masukkan 2 butir telur. Setelah itu, tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Masukkan setengah sendok TSP, TBM atau ovalet. Kemudian tambahkan 1/8 sendok teh garam. Sekarang kita mixer bahan telur sampai mengembang dan berjejak. Nah, ini bahan telurnya ya, sudah mengembang dan berjejak. Kita matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 60 gram terigu protein rendah, kalau tidak ada boleh pakai protein sedang, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya kita saring bahan terigu. Sekarang kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan bahan coklat leleh. Setelah itu kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan adonan kue ke dalam loyang. Kemudian kita aduk dengan sumpit untuk melepaskan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus kue selama 25 menit dengan api kecil. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat kuenya. Setelah kue tidak begitu panas lagi, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan. Sekarang kita keluarkan kue dari loyang. Selanjutnya kita oles bagian atas kue dengan buttercream. Cara buat buttercream yang enak bisa lihat linknya di bagian atas video di sini ya. Nah, setelah itu kita tambahkan topping keju parut di atasnya. Untuk yang tertarik mau beli parutan keju Rapunzel, linknya ada di bagian atas video ya. Nah, supaya kelihatan lebih menarik, atasnya kita kasih gampes atau bisa juga dihias dengan ceri merah. Nah, kalau sudah, sekarang kita potong-potong kuenya jadi 20 bagian. Kita potong dulu kuenya jadi 2 bagian. Setelah itu satu baris kita potong jadi 10 iris. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia bolu brownies pandan yang kita buat tadi. Tampilannya cantik sekali, warnanya bagus, teksturnya juga cakep.
Yuk kita cobain, rasanya enak sekali, manisnya pas, teksturnya lembut dan wangi pandan. Tampilan kue cantik sekali, teksturnya berpori halus dan moist. Warna hijaunya match dengan keju parut, sehingga kue jadi menarik dan menggugah selera. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, hari ini aku mau buat kue khas Palembang. Cara membuatnya mudah sekali, warna hijaunya cakep banget dan wangi pandan. Rasa kue ini enak sekali, cocok banget buat ide jualan atau sajian kue untuk acara. Tekstur kelembutannya pas banget dan manisnya juga pas. Semua anggota keluarga suka. Nah, yuk langsung saja simak videonya, nonton sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, siapkan 4 butir telur. Kita pecahkan telurnya, masukkan ke dalam wadah mangkok. Setelah itu masukkan 275 gram gula pasir, kemudian tambahkan 2 saset kental manis. Selanjutnya, tambahkan 3/4 sendok teh garam. Sekarang kita aduk atau kita kocok dengan whisker sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut. Nah, adonan telurnya ini kita kocok cukup sampai tercampur rata dan gulanya larut seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan mangkok yang cukup besar untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan 500 gram terigu protein sedang. Terigunya ini sudah aku ayak sebelumnya. Setelah itu masukkan 1100 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai adonannya tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, setelah adonannya licin dan tidak bergerindil, baru kita tuang sisa santan. Kemudian tambahkan 250 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk lagi sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, kita masukkan adonan telur. Setelah itu kita tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan supaya warna hijaunya cakep, tidak pucat. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata dan menyatu. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata dan menyatu atau homogen, warna hijaunya juga cakep. Siapkan wadah mangkok dan saringan. Kita saring dulu adonan bolu kojo supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya, siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 8 cm. Kita oles sekeliling loyang dengan margarin, kemudian taburi dengan terigu. Step berikutnya, ini kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan loyang. Setelah itu, masukkan adonan bolu kojo, kita tuang adonan kue ke dalam loyang. Sekarang kita kukus kue bolu kojo selama 50 menit sampai 1 jam dengan api sedang. Nah, setelah dikukus kurang lebih 1 jam, bolu kojonya wangi sekali. Sekarang kita angkat.
Kita diamkan dulu ya bolu kojonya sampai suhu ruang karena ini masih panas dan masih lembut. Nah, setelah kue dingin, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Yuk, sekarang kita potong kuenya. Potong dulu belah dua, kemudian ini di belah dua lagi. Warna hijaunya cakep banget ya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue bolu kojo. Nah, sekarang kita iris kuenya jadi 12 bagian. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue bolu kojonya. Warna hijaunya cantik sekali ya. Warna hijaunya alami dan tidak gonjreng. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak sekali, wangi pandan, teksturnya lembut dan manisnya juga pas. Kue bolu kojo ini bagus banget buat ide jualan atau sajian kue untuk acara karena cara membuatnya mudah sekali. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Penasaran dengan bolu pandan jika digabung dengan klaper tart? Gimana rasanya ya? Pasti enak. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Siapkan panci, kita masukkan 3 sendok makan tepung maizena, kemudian tambahkan 1 sendok makan terigu protein sedang, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu masukkan 150 ml susu cair. Masukkan dulu sedikit, kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Jika adonannya sudah halus dan tidak bergerindil, masukkan sisa susu, kemudian diaduk rata. Selanjutnya masukkan 1 kuning telur, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 150 ml air kelapa, kemudian diaduk sampai rata. Sekarang kita masak sampai adonannya halus, licin, kental, dan kalis. Nah, jika adonannya sudah mulai halus dan kalis seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan munjung margarin. Kemudian ini diaduk dan masak dengan api kecil sampai margarinnya meleleh. Setelah itu masukkan 1 butir kelapa muda yang sudah dikerok. Kemudian kita masak sebentar dengan api kecil sambil diaduk. Sekarang kita angkat adonan klaper tart. Nah, kita sisihkan dulu ya adonan klaper tartnya. Sekarang kita campur dulu bahan kering, masukkan 150 gram terigu protein rendah, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian masukkan 25 gram susu bubuk, tambahkan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya aduk sampai rata. Nah, jika sudah diaduk sampai rata, kita sisihkan dulu bahan kering. Selanjutnya kita campur bahan basah, masukkan 100 ml santan kental ke dalam wadah mangkok, tambahkan 75 ml minyak sayur, kemudian masukkan 50 ml ekstrak pandan suji, tambahkan 1/4 sendok teh garam, masukkan pasta pandan secukupnya. Kemudian tambahkan pewarna makanan coklat, aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu bahan basah, kemudian masukkan 4 butir telur ke dalam wadah mangkok.
Setelah itu, tambahkan 175 gram gula pasir, masukkan 1 sendok teh munjung SP. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang, kental, dan berjejak. Nah, setelah adonan mengembang, kental, dan berjejak, turunkan kecepatan mixer. Masukkan bahan kering secara bertahap sambil di mixer. Kita masukkan bahan kering sampai habis sambil terus di mixer. Sekarang kita rapikan dulu adonannya, aduk pakai spatula. Kita ambil beberapa sendok adonan, kemudian masukkan ke bahan basah. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan ke dalam adonan. Sekarang kita aduk balik adonannya sampai tercampur rata. Nah, seperti ini ya konsistensi adonannya. Selanjutnya, bagi dua adonan sama banyak. Tuang adonan ke dalam loyang persegi ukuran 20 cm, tinggi 7 cm. Alas dasarnya dengan baking paper, oles seluruh bagian loyang dengan margarin lalu ditaburi dengan terigu. Kita hentakkan beberapa kali untuk melepaskan bubble yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya. Kukus bolu pandan selama 15 menit dengan api kecil. Nah, ini kuenya setelah dikukus selama 15 menit. Kemudian kita masukkan adonan kelapa tart. Selanjutnya, kita ratakan dulu. Nah, jika permukaannya sudah rata, langsung saja kita masukkan adonan bolu pandan yang satu bagian lagi. Kemudian kita kukus kue selama 30 menit dengan api kecil. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kita angkat kuenya. Selanjutnya, diamkan bolu, tunggu sampai suhu ruang. Nah, jika bolunya sudah suhu ruang, kita sisir dulu pinggirannya supaya mudah dikeluarkan. Sekarang kita buka dulu baking papernya. Ini bolunya wangi sekali ya. Nah, sekarang kita potong bolu pandan kelapa tartnya. Nah, seperti ini bolu pandan kelapa tartnya, wangi sekali dan warnanya juga cakep ya. Sekarang kita iris satu baris ini jadi 10 atau 12 iris. Nah, ini kuenya yang sudah diiris-iris ya. Siapkan plastik OPP yang ada silnya ukuran 8 cm x 12 cm. Kita bungkus bolu. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lins Cake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilan kuenya cantik banget ya. Bisa buat ide jualan atau bisa juga untuk hantaran.
Yuk kita cobain. Rasanya enak banget, manisnya pas, aroma pandannya wangi sekali, terus ada kelapa retak, kelapa muda di tengahnya. Enak banget, kamu harus coba. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.